Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami adalah CGP Angkatan 7 dari Jakarta Utara. Pada kesempatan kali ini, kami akan melaksanakan praktik coaching modul 2.3 demonstrasi kontekstual. Perkenalkan, nama saya Vivin Pangaribuan. Saya sebagai observer. Dan saya Ridwan Malik sebagai coach. Saya Ucu Yersi sebagai coachee. Terima kasih. Demikianlah perkenalan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ridwan. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabarnya Pak Ridwan? Alhamdulillah sehat Ibu. Sehat ya. Sehat. Bagaimana hari ini Bapak kondisinya? Sangat prima, sehat sekali. Sehat ya Pak ya? Sehat. Luar biasa. Bahagia. Bahagia ya Pak ya. Iya. Semoga bahagianya selalu terus setiap hari ya, Pak. Oke, ya. Baik Pak Ridwan, hari ini kita akan melakukan praktek coaching Pak. Saya ingin bertanya Bapak siapa coachingnya? Oh, Ibu Ucu Yersi Ibu, coachingnya. Nah. Sebelum Bapak melakukan praktek coaching, apa boleh saya bertanya-tanya? Oh, boleh. Silakan Ibu, silakan. Boleh Pak ya? Boleh. Baik. Begini Pak, nanti ketika Bapak praktek coaching, itu bagaimana Pak rubrik penilaiannya? Dalam praktek coaching nanti saya akan menggunakan indikator tahapan Tirta. Yaitu yang pertama mungkin saya akan menggali dalam hal indikator tujuannya, lalu ada identifikasi masalah, lalu ada rencana aksi dan sampaikan tanggung jawab. Tanggung jawab dari coach saya. Kemudian nanti Bapak kompetensi coaching yang mana Pak yang akan Bapak kembangkan? Nah, dalam proses coaching nanti yang akan saya kembangkan terkait dengan kompetensi coaching saya adalah dengan saya memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach saya yang bersifat terbuka, sehingga coach saya itu kalau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya sambil berpikir dulu dan dia bisa langsung menjawab terhadap apa yang saya ajukan pertanyaan tersebut, Bu. Kalau spesifiknya itu nanti seperti apa ya Pak ya? Ya, spesifiknya seperti ini mungkin Bu. Saya akan menggali ide-ide atau gagasan dari coach saya atau potensi-potensi yang ada dalam dirinya itu supaya bisa dikembangkan oleh dirinya sendiri, Bu. Mungkin seperti itu. Baik. Oke. Baik, itu saja Pak Ridwan. Ya. Bisa silakan dipanggil coachingnya. Oke, terima kasih Ibu ya. Ibu Ucu, silakan Ibu Ucu. Waalaikumsalam. Silakan duduk Ibu Ucu. Ya. Assalamualaikum Bu Ucu. Waalaikumsalam Apa kabar nih Bu Ucu nih? Alhamdulillah sehat. Bahagia. Iya. Ya, Bu Ucu, kali ini kita akan melakukan proses coaching ya Bu ya. Siap. Sebelum proses nanti saya mohon izin ya. Sesi coaching ini akan direkam untuk keperluan program dan nanti hanya dapat didengar atau dilihat oleh fasilitator saja. Baik Bapak. Ya, Bu Ucu, kita langsung ya, Bu Ucu, bahwa kali ini dalam proses coaching ini sebenarnya topik apa yang akan dibicarakan? Oke, ini Bapak, saya kan selama ikut guru penggerak ya Bapak, banyak ilmu-ilmu yang saya dapat. Kebetulan yang kemarin baru saya dapatkan kan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Iya, betul. Jadi saya akan mengusahakan akan mengaplikasikannya di kelas, karena di kelas saya itu kan emang terlihat diferensiasinya itu. Jadi ada anak yang mungkin gaya belajarnya kinestetik. Iya. Dan kebetulan di kelas saya juga ada anak yang ABK. Yaitu speech delay. Jadi dia dalam kemampuan bahasanya tidak bisa. Oke. Nah, terus dalam pertemuan kali ini sebenarnya apa yang ingin Ibu dapatkan gitu? Apa yang Ibu ingin ketahui lebih lanjut tentang proses pertemuan kita kali ini? Saya sih ingin berbagi ya dengan Bapak. Kalau ibarat saya di kelas itu tidak mudah lah, maksudnya mengaplikasikan apa yang sudah saya dapat, karena kan mungkin
anak itu berbeda ya Pak. Betul, iya. Ada yang tidak bisa diem, ada yang mungkin kalau lagi moodnya nggak ada, dia nggak mau sama sekali belajar. Mungkin disitulah tantangan untuk saya di kelas. Oke. Nah terus dalam menghadapi situasi ini gimana perasaan ibu ketika tadi dalam menghadapi katanya mengaplikasikan proses pembelajaran berdiferensiasi ya. Nah situasi ibu bagaimana? Situasi saya, ya mungkin kan saya harus mengidentifikasi anak dulu ya Pak ya, Betul. sesuai gaya belajarnya. Mungkin kalau anak yang kinestetik tadi mungkin akan lebih banyak ke banyak gerakan, jadi biar dia tersalurkan apa gerakan-gerakan dia, jadi tidak mengganggu temannya. Mungkin untuk anak yang, tapi anak kan beda ya Pak, ada yang mungkin perkembangannya tuh cepat gitu, jadi mungkin dia bisa jadi tutor sebayanya nih Pak. Saya ini jadi membantu mengajar teman-teman yang belum bisa, dan mungkin yang untuk ABK ini yang butuh penanganan khusus. Tapi ABK-nya ini mungkin menurut saya tidak terlalu parah ya Pak, masih bisa mengikuti kegiatan di kelas. Cuman ya untuk masalah tingkat kesulitannya mungkin bisa dimudahkan. Dan untuk menghadapi atau mempersiapkan proses pembelajaran berdiferensiasi itu apa yang ibu sudah persiapkan atau apa yang akan ibu persiapkan gitu? Yang saya persiapkan mungkin sebelum mengajar RPP ya Pak, jelas harus setiap hari kita buat. Mungkin diferensiasi kan ada 3 ya Pak. Diferensiasi konten, proses dan produk. Di situ mungkin saya konten akan selalu saya siapkan ya setiap hari. Produk mungkin hasil dari kegiatan yang kita lakukan, kita buat apa pada hari itu. Dan satu lagi diferensiasi proses, produk dan konten. Mungkin akan saya lebih persiapkan lagi, dan mungkin media yang disesuaikan pembelajaran pada saat itu. Nah, dalam kan ibu akan mempersiapkan proses tersebut ya. Nah, kapan mulai dilakukan dan perlu dukungan siapa saja gitu? Akan dilakukan mungkin setelah saya memahami ilmunya ya Pak, akan saya langsung terapkan nih di kelas. Dan dukungan itu kayaknya semua harus saling mendukung ya Pak. Mungkin rekan kerja, kepala sekolah, dan orang tua murid. Jadi di situ akan saya libatkan. Jadi ide-ide untuk melaksanakan proses pembelajaran berdiferensiasi itu sudah ada dalam pikiran ibu, sudah ada sebenarnya ya? Sudah ada Bapak. Dan Jadi kemungkinan karena kita ilmunya pun baru dapat, jadi kita baca, kita pahami, baru kita aplikasikan. Ternyata oh iya emang ternyata anak itu bukan kita kotak-kotakan ya Pak, tapi emang setiap kemampuan anak kan berbeda ya Pak. Ada yang mungkin perkembangannya cepat, ada yang lambat. Mungkin itulah itu harus paham setiap anak didiknya. Nah, jadi kesimpulannya yang hasil pembicaraan kita kali ini tentang proses pembelajaran berdiferensiasi ini gimana Bu? Ibu akan terapkan langsung atau gimana nih kira-kira? Saya akan mencoba terapkan karena apa ya Pak? Kita manusia ya, kadang jauh dari sempurna. Betul, iya. Mungkin dari setiap hari yang saya lakukan, saya akan melakukan refleksi. Betul. Jadi kekurangan-kekurangan apa yang saya belum baik, akan saya perbaiki. Jadi mungkin saya akan melakukan refleksi pada setiap kegiatan, akhir kegiatan. Oke, tadi kan Ibu sudah bilang akan melaksanakannya Bu. Kira-kira kapan melaksanakan rencana tersebut Bu? Rencana mungkin karena ini mau bulan puasa ya Bapak, kira-kira kita kan akan menghadapi libur. Senin mungkin akan saya buat program untuk hari Rabu, kita akan ada pendampingan. Mungkin sebelum hari Rabu saya persiapkan hari Senin. Akan saya buat persiapan ya. Jadi
perencanaannya sudah Ibu buat kapan? Nah, komitmen Ibu dalam hal ini bagaimana sebagai rasa tanggung jawab Ibu? Komitmen saya, rasa tanggung jawab saya ya, saya harus tanggung jawab ya terhadap apa yang sudah saya lakukan, sudah saya terima. Ilmu yang saya dapatkan harus berguna ya Pak. Jadi ilmu yang sudah saya dapat harus saya aplikasikan ke anak-anak didik, dan anak didik itu kan semoga apa yang saya impikan, tujuan saya dalam pembelajaran mudah-mudahan tercapai. Nah, kita kan sudah melaksanakan pembicaraan dari tadi Ibu ya. Ibu sudah merencanakan, ide-ide Ibu sudah Ibu keluarkan, lalu prosesnya juga sesuai dengan komitmen Ibu bagaimana, tanggung jawab Ibu bagaimana. Kira-kira setelah ini gimana? Yang Ibu rasakan bagaimana kira-kira? Yang saya rasakan mungkin agak gimana ya, bertanya-tanya Pak, maksudnya berhasil nggak nih? Tapi kan saya harus optimis ya Pak. Pasti berhasil gitu, karena niat baik kan pasti akan berhasil dengan baik. Mungkin ya harus semangat juga Pak. Jadi intinya bahwa apa yang Ibu rencanakan dari awal dalam menghadapi dan melaksanakan proses pembelajaran berdiferensiasi ini sudah menjadi komitmen Ibu untuk melaksanakan dengan baik sesuai dengan gagasan dan ide Ibu ya. Sangat hebat gagasan Ibu yang Ibu utarakan pada kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat semua Ibu ya. Kira-kira cukup Ibu? Cukup. Ya, terima kasih atas pertemuan kita Ibu ya. Siap Bapak. Oke. Baik Pak Ridwan, sekarang kita masuk dalam tahap refleksi. Bagaimana perasaan Pak Ridwan tadi setelah selesai proses coaching dengan Bu Ucu? Senang sekali, banyak pengalaman-pengalaman yang saya dapatkan ketika kami tadi melakukan pembicaraan berdua ya dalam proses coaching tadi. Baik Pak Ridwan, tadi setelah Pak Ridwan pada saat Pak Ridwan dan Bu Ucu sedang melaksanakan coaching, saya mengamati, saya mengobservasi dan ada beberapa kesimpulan yang saya bisa bagikan dengan Pak Ridwan hasil observasi saya. Jadi Pak Ridwan, dari hasil coaching tadi ada beberapa kesimpulan Pak. Yang pertama, Pak Ridwan sebagai coach sudah melakukan tahapannya sesuai indikator coaching dan sudah muncul Pak ide-ide baru. Oke, itu yang pertama Pak. Yang kedua, Bapak sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga ide-ide dari coaching itu sudah keluar dan sudah tergali Pak. Nah, selanjutnya Pak, nih yang ketiga, dari 3 kompetensi seorang coach yang dikembangkan itu, nah menurut Pak Ridwan itu tadi pada saat coaching apa Pak yang Bapak kembangkan? Ya, dalam proses coaching tadi saya mengembangkan salah satu kompetensi dari seorang coach adalah mengajukan pertanyaan berbobot ya kepada coach saya, sehingga saya mengeksplor coach saya, menggali potensi-potensi dalam dirinya supaya lebih berkembang melalui pertanyaan-pertanyaan berbobot itu. Itu yang saya alami tadi. Oh, iya. Baik Pak Ridwan, demikian proses refleksi ini. Terima kasih. Tetap semangat ya Pak. Ya, saya juga makasih banyak Ibu. Ya. Baik Pak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah praktek coaching demonstrasi kontekstual modul 2.3 yang sudah kami laksanakan. Saya Vivin Pangaribuan dan saya Ridwan Malik. Saya Ucu Yeksi. Kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.